juga redaksi hadis yang lain Rasulullah mengencangkan sarungnya, menandakan bahwa Rasul hal-hal yang sifatnya duniawi ditangguhkan dulu. Itu yang harusnya kita laksanakan di 10 terakhir itu. Tapi disayangkan berbeda dengan kita jamaah. Mudah-mudahan tidaklah jamaah di sini. Di 10 terakhir inilah kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, disibukkan dengan persiapan menyambut lebaran. Menyambut lebaran itu saya rasa bisa 2 hari, 1 hari mau Idul Fitri saja. Kalau masak-masak kue saya rasa sekarang bisa dibeli, beda sama dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya dunia harusnya bisa kita kurangi ketika menyambut Idul Fitri 10 terakhir. Berbeda lebaran sama Idul Fitri. Kalau lebaran maknanya orang yang hanya sekedar menikmati perayaan saja, makan-makan, kumpul-kumpul, jalan-jalan. Itulah lebaran. Kalau Idul Fitri, orang yang melaksanakan puasa, pagi sampai sorenya puasa, malamnya qiyamul lail, kemudian iktikaf. Tapi terkadang terbalik, yang tidak puasa sama tidak sholat tarawih itulah yang nampak Idul Fitri. Itu Buya Hamka dulu menyindir juga itu. Menyindir, kalau mau lihat orang Islam, kata Buya Hamka, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Nengok orang Islam banyak waktu Idul Fitri. Sampai-sampai ada saya tanya jamaah, Pak, kok cepat kali ke masjid? Padahal tak pernah saya tengok dari masjid. Iya Pak, ini mau apa? Mau sholat Idul Fitri. Ini wajib kali ini. Nah, dia menganggap sholat Idul Fitri itu wajib. Ini akibat orang beribadah tak punya ilmu. Padahal sholat Idul Fitri hukumnya sunnah saja, sunnah muakkad. Kata Buya Hamka begitu. Kalau menengok orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri. Kalau mau melihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Nah, andaikan mereka mengetahui nilai dari sholat subuh itu, kata Rasulullah, maka kita ini akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Tak ubahnya sebuah mutiara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, maka kita berebut, walaupun setengah mati kita mencarinya, mengejarnya, kita akan datang juga dengan merangkak. Nah, itulah jamaah sekalian. Anggaplah bahwa pahala itu seperti mutiara yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 terakhir ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf, berdiam diri, duduk di masjid. Siapa yang lebih diutamakan untuk iktikaf? Laki-laki. Wa antum. Kalau bapak ibu sering dengar orang bilang antum-antum, katanya berarti itu arahnya ke laki-laki. Nah, itu jamaah sekalian. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu laki-laki beriktikaf di masjid. Menurut ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i khususnya, bahwa beriktikaf di masjid itu dilaksanakan mulai dari pagi sampai dengan malamnya, 24 jam itu, sampai mau subuh. Ada juga ulama yang menentukan dari qiyamul lail sampai dengan subuh. Ada juga ulama yang menentukan bahwa semampu kita saja untuk iktikaf. Yang penting ada di masjid. Nah, itu jamaah sekalian. Tapi Rasulullah itu dari pagi sampai dengan menjelang subuh.
ibu bapak berdiam di masjid, tapi khususnya laki-laki. Maka suami yang ada di rumah ibu suruh ke masjid. Supaya ibu dapat pahala iktikafnya itu, suruh dukung suami pergi ke masjid. Jangan biarkan dia duduk di warung kopi. Malam-malam habis tarawih duduk warung kopi, merokok habis duit. Bagus suruh iktikaf. Makanya teman-teman saya di Mesir itu tengok orang-orang di Mesir jamaah Islam. Mereka itu kalau udah puasa 30 hari itu libur memang semua kegiatan. Kalau mau cari makan, cari nafkahnya sebelum Ramadan, kumpulkan dulu duit. Sebulan Ramadan itu khusus untuk ibadah. Beda sama kita. Kita ini Ramadan sibuk terus cari duit. Apalagi menjelang Idul Fitri makin banyak pemasukan dan pengeluaran. Nah, itulah jemaah sekalian. Jadi bapak-bapak usahakan untuk beriktikaf mulai malam kemarin harusnya sampai dengan menjelang Idul Fitri. Nah, itu jemaah sekalian. Sudah kita laksanakan di masjid ini? Sudah Pak? Belum ada. Malam ini laksanakan. Kalau kita biasanya ada kurikulumnya, undang Ustaz mengisi ceramah supaya menghidupkan malam Ramadan, iktikaf itu. Jadi kami pun begitu juga di ranting sana, di ranting percucian. Kami buat schedule, tidak ada Ustaz, kami diserah. Ceramah, baca Quran, kumpul-kumpul. Bagaimana Ustaz kalau kami tidur di masjid? Tidak apa-apa, tetapi iktikaf namanya. Tapi kalau bisa jangan sampai keluar ngaji saya. Tidur-tidurnya keluar pulang tidur. Udah najis pulang di masjid. Nah, jadi jamaah sekalian, ketentuan iktikaf itu tidak keluar di masjid. Jadi ada juga ulama yang menjelaskan bahwa sampai dengan mau sholat subuh maka boleh kita makan, selesailah iktikafnya. Gitu. Jadi ada beberapa versi mulai dari Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Itu. Yang mana mau kita ikuti silahkan. Kalau ibu bapak sanggup untuk iktikaf 24 jam dibuat. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Yang penting iktikaf di masjid. Tapi tidak dibuatkan anjuran itu untuk membuat. Kalau ibu-ibu ada sholat di rumah silahkan iktikaf di rumah. Tapi dalam Quran yang saya sebutkan tadi iktikafnya di masjid. Utamanya afdalnya di masjid. Nah itu jamaah sekali. Ini ada hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah beriktikaf di masjid Rasulullah. Kemudian jamaah sekalian, apa yang kita cari dalam iktikaf? Pertama dapat pahala. Ditambah lagi bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. May yastahibu fihi rahman min Allah. Setiap berbuat baik pasti dapat pahala. Membersihkan sampah di jalan aja dapat pahala. Apalagi melaksanakan amalan yang baik, amalan soleh seperti malam hari ini, maka itu dapat pahalanya mas. Yang kedua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Tapi banyak juga orang yang mencarinya dari awal Ramadan. Tidak apa-apa, mas sekalian. Lailatul Qadar itu kalau kita terjemahkan memang malam ganjil. Malam-malam ganjil. Ada juga yang mengatakan di malam 17 Ramadan, ada 19 Ramadan, ada 21. Tapi Rasulullah pernah mengkhususkan iktikafnya di malam 27 Ramadan. Kalau kami orang kampung menyebutnya 27 liku. Jadi semua orang kumpul semua di masjid untuk beriktikaf. Nah ini jamaah sekalian. Kalau ingin dapat Lailatul Qadarnya bagaimana? Laksanakanlah terus. Dari mulai awal Ramadan sampai dengan pertengahan seperti malam hari ini, terus nanti menjelang Idul Fitri. Silahkan jamaah sekalian. Itu iktikaf, hukumnya sunnah. Apa yang kita dapatkan hukumnya sunnah, mengikut sunnah Rasul. Jadi silahkan saja, bapak-bapak khususnya. Mudah-mudahan setelah iktikaf tadi, insaf dia, merenung dia dapat nasihat dari Ustaz semakin baik. Itu pesan saya kepada kita semua, khususnya diri saya dan kita jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian tentang zakat yang juga harus kita tunaikan di akhir Ramadan nanti. Ada perintah Allah dalam Al-Quran
Quran yang banyak. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ada perintah Rasul. Kalau perintah Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu perintah untuk mengeluarkan zakat secara umum, membersihkan diri kita dari sifat kikir, pelit. Kalau dalam bahasa Melayu ada orang pelit, dia udah haji sampai dikasih gelar Haji Bakhil bin Kedekut. Orang Minang tahu itu, kedekut itu apa? Udah dia bakhil, kedekut nih. Coba, nah, itulah. Tapi Pak Haji kan? Nah, inilah haji karena banyak duit ini, bukan haji karena punya ilmu. Maka jamaah sekalian, haji bakhil kedekut. Kenapa sampai bakhil dia? Makanan yang di rumah itu pun, yang udah 1 hari 2 hari nggak dikasih sama orang, dia lepas. Ini memang berdaki betul manusia, jadi masuk ke neraka belum. Nah itulah jamaah sekalian. Jadi kalau kita berbuka puasa, takjil yang kita bagikan itu, apa yang kita makan itulah dikasih sama orang. Jangan dikasih bekas-bekas sisa-sisa kita baru. Ini ada sisa kami di rumah, dikasih ke tetangga. Itu yang pelit. Ada lagi yang udah 3 hari udah tak makan lagi dalam dalam tempat makanan, dalam kulkas, baru dikasih sama orang. Jangan, ya. Jangan sampai kita dikasih gelar haji bakhil. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi zakat itu membersihkan diri kita dari dosa dan juga harta kita. Wa tuzakkihim, membersihkan. Tapi khusus zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah SAW menunaikan zakat fitrah, awsa'in min sya'irin, awsa'in min tamarin. Kalau Rasulullah dan orang Arab zakatnya dengan kurma sama gandum. Kalau ibu zakatnya dengan beras, berapa dizakatkan? Ikuti jumhur ulama, zakatnya 1 sok. 1 sok itu di antara 2,7 kilo sampai dengan 3 kilo. Kalau berlebih dapat nilai pahala, kalau kurang tidak boleh, tak mengikut dengan kewajiban zakat fitrah. Biarlah dilebihkan sedikit, walaupun itu dihitung sedekah. Ini zakat fitrah. Hitungannya dikonversi menjadi makan pokok. Kalau ibu makannya kurma tiap hari, nggak apa, tunaikanlah kurma. Kalau kita di rumah makan kurma, pagi makan kurma, siang makan kurma, malam makan kurma, bisa? Nggak bisa. Enak kita makan kurma kan bu? Nah, Rasulullah makan kurma, makan gandum. Kalau orang Indonesia ini tak pernah makan gandum, jarang itu. Tapi di Malaysia itu saya tengok udah mulai makan yang sifatnya roti-roti. Indonesia ini nggak lepas dari beras. Dalam nasi itu nasinya banyak, lauknya 1. Makanya banyak kena kencing manis. Ya bu, maka jamaah sekalian tunaikan itu zakat fitrah. Bersyukur kita ini tinggal di Medan, zakat fitrah itu gampang kita tunaikan. Sunnatullah itu berlaku di Medan ini. Ada yang kaya, ada yang susah. Kalau kata Imam Ghazali, siapa yang harus kamu zakatkan? Pertama yang harus kamu bantu jamaah yang di masjid, yang dia beribadah terus. Didoakannya ibu, ya Allah ya Tuhan, kurangkanlah rezeki ibu itu. Nah itu jamaah sekalian. Walaupun dalam ketentuan pendapat ulama fakir miskin, tapi utamakan yang ada di masjid. Tengok jamaah kita di masjid. Jangan sampai nanti dia tidak bisa ikut salat Idul Fitri. Idul Fitri, zakat fitrah itu berarti kan zakat kita sudah mulai berbuka, nggak boleh lagi makan. Nggak boleh lagi tidak makan, semuanya berbuka. Jadi yang nggak makan selama hari ini, yang nggak ada berasnya kasih beras, biar makan dia sama-sama seperti kita merayakan Idul Fitri. Maka jamaah sekalian tunaikan. Kapan kita tunaikan itu? Kata Rasulullah, mulai dari awal Ramadan sampai dengan khatib naik ke mimbar. Naik dari mimbar, maka selesai Idul Fitri, selesai zakat fitrah. Pas naik ke mimbar kita mau tunaikan zakat, sudah khutbah dia nggak boleh lagi, karena sudah menjadi sedekah, tidak ada zakat fitrah lagi. Itu jamaah. Maka kita ini ditentukan ambilnya waktu malam menjelang sholat Idul Fitri itu. Kalau dari sekarang pun dipungut zakatnya nggak apa-apa.
silakan saja. Ya, zakat dengan uang, kita biasanya orang Muhammadiyah zakat dengan uang berarti ikuti ulama Hanafi. Zakat dengan beras itu mengikuti 3 ulama mazhab. Kenapa dengan beras? Karena itu yang disunahkan oleh Rasul. Ya, makan dengan makan pokok. Boleh saja beras itu. Dengan uang, kenapa ulama 3 ini nggak mau dengan uang? Takut nanti ketika dikasih uang dibelikannya rokok. Ya, jadi ahli hisab di luar. Nah, jadi khawatir inilah makanya ulama berpendapat harus dengan beras. Kalau dengan uang tidak apa-apa. Yang penting kita tahu jalan uang untuk kemana perginya. Untuk keperluan Idul Fitri, bukan untuk merokok atau duduk baru kopi yang tidak banyak. Berarti duitnya banyak. Kalau dia duduk baru kopi berarti duitnya banyak. Nah, itu jamaah sekalian. Saya mau sampaikan bahwa dalam Islam ini bukan hanya persoalan sholat saja. Banyak orang menganggap yang penting jadi Islam ini sholat saja. Sholat dia, tapi kalau muamalahnya dan akhlaknya nggak bagus sama saja. Ada orang sholat pakai baju jubah, baju koko, pakai peci, tapi naik kereta dia mau masjid petantang petentek masuk ke saf orang. Ini orang tak punya adab, tidak belajar adab dalam Islam, hanya belajar sebatas fikih saja. Fikih ibadah itu, tapi nggak belajar akhlaknya. Akhirnya dia masuk ke saf orang yang sudah disusun sampai ke depan. Saya perhatikan begitu orang-orang, dia mau ambil saf depan, padahal saf itu sudah berisi semua, pakai baju jubah, ya kan? Nah, ini nggak punya anak, dilangkah-langkahnya orang. Belajar agamanya kan tuntas. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, belajar fikih ibadah, belajar juga tentang akhlak, adab. Kami dulu belajar ketika sekolah ada kitab akhlak. Nama kitabnya Muwazzatul Mu'min. Mulai dari Rasulullah bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ada semua diajarkan tentang akhlak. Nah, itu jamaah rahmati Allah. Jadi zakat ibadah kita kerjakan, zakat juga harus kita tunaikan. Ini yang kita sebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas kepada semua manusia. Ibadah kita ini juga, ya. Saya untuk sampaikan bahwa kita ini bersyukur tinggal di Medan karena kita ini ada kaya, ada miskin. Maaf. Macam lagu Roma ini, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Begitulah tinggal di Indonesia ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi itu pun jadi kesyukuran kita. Karena ada yang susah tadi, maka kita bisa membagi mereka. Jangan nanti kalau ada datang orang minta sedekah ke rumah ibu marah, ini asli dia datang. Tapi kalau tiap Jumat dia terus datang, marah juga kita kan? Berpahala nggak ibu ketika ngasih orang sedekah? Datang dari Jumat besok Jumat. Nah, biasanya kalau Jumat rame itu datang ke rumah minta sedekah. Kalau kita ngasih orang sedekah itu berpahala atau tidak? Berpahala. Persoalan dia punya sponsor di belakang, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itu urusannya pada Allah. Yang penting ketika kita kasih kita dapat pahala. Maka kasih saja kalau itu. Nah, itu yang maaf. Jadi itu kesyukuran. Mau ngasih kemana?